Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar gerak tari daerah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Miss harap kalian dapat memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Nah, apa itu gerak tari? Gerak tari yaitu perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Gerak tari merupakan unsur utama pada tari itu sendiri. Nah, selanjutnya, pada gerak tari, pengolahan keindahannya dibagi menjadi gerak stilatif dan gerak distortif. Apa itu gerak stilatif? Gerak stilatif adalah gerak yang telah mengalami proses pengolahan yang mengarah kepada bentuk tari yang indah. Sedangkan gerak distortif adalah pengolahan gerak yang telah melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses stilasi. Nah, selanjutnya, gerak dasar tari itu ada macam-macamnya. Apa saja gerak dasar tari itu? Gerak dasar berarti ada gerak kepala, jenisnya godek, gilek, dan kudut. Selain gerak kepala, ada gerak tangan. Contohnya, lontang, tumpang tali, sembah, ukul, sembah kanan atau kiri, capang kanan atau kiri. Nah, berarti kalau ada gerak kepala, gerak tangan, berarti ada gerak kaki. Jenisnya adek-adek, gudik, dan sonteng. Nah, selanjutnya, yuk sekarang kita mengenal salah satu tari daerah yang ada di Indonesia. Nah, yang akan kita bahas yaitu adalah tari merak. Nah, dari mana asal daerah tari merak? Tari merak berasal dari daerah Jawa Barat. Selain itu, ada makna tarian dari tari merak itu sendiri. Apa sih maknanya? Maknanya itu menggambarkan ekspresi dan kehidupan burung merak. Selain itu, apa sih fungsi dari tarian tari merak? Nah, tari merak ini digunakan untuk menyambut pengantin pria atau sebagai acara hiburan untuk tamu dalam acara pernikahan. Selain itu, tari ini juga banyak ditampilkan dalam acara nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya ada nama gerakan dalam tari merak. Pertama yang kita bahas gerak kepalanya dulu. Gerak kepala dalam tari merak itu ada dua. Gailer adalah gerak memutarkan kepala. Yang kedua, gilek adalah gerak menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah gerak kepala berarti gerak apa anak-anak? Ya, gerak tangan. Nah, gerak tangan dalam tari merak ini ada 6. Yang pertama, ukel adalah gerak memutarkan tangan. Yang kedua, selut adalah gerakan tangan kanan dan kiri yang digerakkan ke depan atau ke atas secara bergantian. Yang ketiga, tepak bahu adalah gerakan tangan yang menepuk-nepuk bahu. Yang keempat, capang adalah gerakan tangan yang membengkokkan salah satu dari tangan. Yang kelima, nyawang adalah gerakan tangan yang menandakan sedang melihat keadaan yang jauh. Yang keenam, lontang kiri atau kanan adalah gerakan tangan yang menggunakan dua tangan dan digerakkan saling bergantian.
Berarti setelah gerak kepala, tangan, selanjutnya adalah gerakan kaki. Gerakan kaki ini jenisnya ada duduk deku, adalah duduk dengan melipat dua kaki ke dalam. Yang kedua ada seser, adalah gerakan kaki yang bergeser ke arah kanan dan kiri. Yang ketiga ada sirik, adalah gerakan kaki dengan menggoyangkan kedua kaki secara bersamaan. Nah, selain itu, gerakan kepala, tangan, dan kaki ini digabungkan menjadi gerak gabungan yang dinamakan mincit, adalah gerak gabungan yang dilakukan dengan menggerakkan kepala, tangan, dan kaki secara bersamaan. Nah, itulah yang telah kita bahas mengenai tari merak. Sekarang coba anak-anak siapkan buku LKS tema 1-nya, dibuka halaman 17. Coba dibuka halaman 17. Sudah? Nah, kita akan membahas soal yang ada di halaman tersebut. Kita akan membahas sama-sama ya, Nak. Coba, ini ada bagian A. Bagian A, pilihan gandanya, dibaca sama-sama. Nomor 1, tari merak adalah salah satu tari tradisional yang berasal dari, coba anak-anak jawab dulu terlebih dahulu. Ada A, Jawa Timur, B, Jawa Tengah, C, Jawa Barat, dan D, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jawabannya yang mana? Ya, benar. Jawabannya yang C. Tari merak adalah salah satu tari tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Nah, anak-anak bisa langsung jawab di LKS-nya. Yang kedua, duduk deku adalah duduk dengan, coba yang mana jawabannya? A, B, C, atau yang D? Ya, benar. Jawaban yang tepat adalah yang B. Duduk deku adalah duduk dengan melipat dua kaki ke dalam. Nah, bisa langsung dijawab di LKS-nya masing-masing. Selanjutnya yang nomor 3, gerak menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri disebut, ayo, masih ingat tadi? Gerak apa namanya? Menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri. Ya, benar. Jawabannya yang C. Namanya gerak gilek. Lanjut yang nomor 4. Keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia menjadi titik-titik bangsa Indonesia. Apa jawaban yang tepat? Kebanggaan, kesombongan, kesedihan, atau kenyamanan? Yang mana kira-kira? Ya, benar. Jawabannya yang A. Menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yang nomor 5. Keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia terikat oleh yang mana nih kira-kira anak-anak? Yang A, B, C, atau D? Ya, benar. Jawabannya yang C. Terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Nah, coba masing-masing dijawab di LKS-nya. Lanjut ke bagian yang B. Nah, bagian B ini bagian esainya. Nomor 1, sebutkan macam-macam gerakan kaki pada tari merak. Nah, tadi tari merak itu kan ada gerak kepala, tangan, dan juga kaki. Nah, yang di sini diminta macam-macam gerakan kakinya. Ada apa saja tadi? Ada yang ingat? Ya, jawabannya ada duduk deku, seser, dan sirik. Ini bisa langsung dijawab di LKS-nya. Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan gerakan lontang kiri atau kanan pada tari merak? Coba yang bisa jawab, langsung dijawab di LKS-nya. Nah, coba apa kira-kira?
Ya, benar. Gerakan lontang kiri atau kanan adalah gerakan tangan yang menggunakan dua tangan dan digerakkan saling bergantian. Seperti itu. Lanjut nomor 3. Jelaskan keberagaman yang ada di kampung asri. Nah, untuk menjawab soal nomor 3 ini, kalian bisa melihat jawabannya dari bacaan di LKS-nya halaman 15 dan 16. Di sana ada bacaan tentang keberagaman di kampung asri. Nah, jadi jelaskan keberagaman yang ada di kampung asri. Nah, jawabannya adalah warga kampung asri terdiri atas beragam suku. Oleh karena itu, karena beragam suku tadi, kebudayaan mereka juga berbeda-beda. Kebudayaan yang dimaksud itu adalah salah satunya atau yang dimaksudkannya adalah bahasa daerah, makanan daerah, tarian daerah, pakaian adat, dan juga alat musik tradisional. Selanjutnya, nomor 4. Mengapa sikap persatuan dan kesatuan perlu dilakukan dalam keberagaman masyarakat? Nah, mengapa? Agar dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis. Jadi dengan sikap persatuan dan kesatuan ini dapat menciptakan hidup rukun, harmonis. Ya, selain itu bisa anak-anak menjawab jawaban yang lainnya. Ini hanya alternatif saja dari Miss, tetapi jawaban kalian harus mengarah kepada maksud soalnya. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya nomor 5. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bekerja sama? Apa yang dapat terjadi? Nah, salah satu contoh jawabannya itu adalah di lingkungan masyarakat itu tidak akan terjalin rasa persatuan dan kebersamaan. Keinginan yang diinginkan tidak akan tercapai. Pekerjaan akan terasa berat dan lama selesai. Dan bisa juga jawaban lainnya tergantung dari anak-anak, tetapi tetap mengarah kepada yang diminta oleh soal itu sendiri. Nah, seperti itu anak-anak, tolong buku LKS-nya langsung dijawab, langsung dikerjakan, dan nanti untuk dibaca kembali. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bersama-sama berlatih memeragakan tarian Bungong Jumpa. Di pertemuan selanjutnya akan Miss upload salah satu ataupun akan Miss upload video dari gerakan tarian Bungong Jumpa. Nanti setelah Miss upload, anak-anak berlatih memeragakan tariannya ya. Paham? Nah, untuk pembelajaran kita kali ini Miss akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat anak-anak pahami ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajarannya, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.